Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bisa datang ke masjid ini meninggalkan kesibukan kita, meninggalkan sebagian kenyamanan kita dalam rangka duduk di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan karunia Allah yang seharusnya kita syukuri lebih daripada syukur kita kepada nikmat harta dan nikmat sehat. Tapi terkadang kita meremehkan nikmat bisa bermajelis ilmu. Antum bisa bayangin ya fadilah majlis ilmu itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah suatu kaum yang duduk berkumpul di salah satu dari rumah Allah Azza wa Jalla. Allah menamakan tempat ini Baitullah. Kita punya rumah, kita berlomba-lomba untuk memperindah rumah kita. Tapi ketahuilah bahwa rumah yang paling mulia di muka bumi ini Baitullah. Dan kita ada di salah satu dari rumah Allah Azza wa Jalla. Ngapain di rumah Allah? Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, mengkaji Al-Quran, mempelajarinya. Apa yang akan Allah berikan? Harta yang berlimpah ruah? Ditambahin duitnya? Bukan. Akan turun yang namanya sakinah. Jamaah, kenapa banyak orang-orang yang menjadi public figure? Mau dibilang banyak, ada mungkin yang mereka harus mengkonsumsi obat penenang. Kenapa? Coba angkat tangan, mana hadiahnya ya? Ajib ya, di Bali ini udah nggak ada hadiah-hadiah lagi. Mau kasih gule? Kenapa jamaah? Nah, kehilangan duit. Kehilangan duit? Enggak jemaah. Mereka kehilangan ketenangan, sehingga mereka harus minum berbagai macam obat, apa aprazolam, mola apa. Akhirnya mereka tenang. Dan di majlis ilmu ini Nabi menjanjikan adanya sakinah. Jadi tenang jemaah. Tapi sakinah yang tidak mengantarkan kepada tidur. Soalnya yang tidur di majelis ilmu itu tidurnya dari setan, bukan sakinah. Alhamdulillah Ustaz, anak kalau ke majelis ilmu itu nggak tahu Ustaz ya, kok bisa tenang sampai tidur Ustaz. Masya Allah. Bukan sakinah itu jamaah. Sakinah kedamaian jiwa, kebahagiaan yang antum dapatkan. Antum bisa meninggalkan dunia antum. Orang kalau berpikir keuntungan, nggak mungkin dia datang ke majelis ilmu. Dia akan tetap buka usahanya, dia akan peras keringatnya. Apalagi waktu adalah uang buat sebagian manusia. Sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah, kasih sayang Allah itu meliputi orang-orang yang hadir di majelis ini. Kemudian dapat apa lagi? Wa haffathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah. Dulu malaikat itu sempat protes ketika penciptaan manusia. Tatkala Allah mengatakan, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah," aku hendak menjadikan di muka bumi ini khalifah. Apa kata malaikat?
qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau hendak menciptakan di muka bumi ini makhluk yang akan membuat kerusakan, makhluk yang akan menumpahkan darah? Kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Sekarang malaikat hadir di majelis ilmu. Mereka benar-benar senang dan bergembira dengan manusia yang taat kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang penting atau lebih penting dari itu, wa dzakarahumullah fi man indah. Antum bisa bayangin duduk di majelis ilmu, nama antum disebut-sebut sama Allah Azza wa Jal. Fulan datang ke majelis ilmu, fulan hadir ke majelis ilmu, disebut namanya di depan malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal. Antum kalau nama antum disebut sama Bapak Jokowi, ya Allah, nama anda disebut sama Bapak Jokowi, ada kebanggaan tersendiri jemaah. Bagaimana ketika nama antum disebut sama Allah Azza wa Jal Rabbul Alamin? Tapi terkadang kita memang tidak sadar dengan karunia Allah hadir di majlis ilmu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Anak kira tadi ada yang nuangin air, jangan ternyata nggak dituangin. Masya Allah. Cuma dibukain doang tadi. Bismillah. Jamaah, hari ini tanggal 10 Sya'ban, yang ingin mempersiapkan diri untuk Ramadan, perbanyak puasa sunnah. Perbanyak puasa sunnah. Rasulullah SAW di bulan Sya'ban ini hampir full beliau puasa. Jadi nggak harus nunggu hari Senin sama Kamis, nggak usah. Antum besok Sabtu mau puasa, Ahad puasa, Senin puasa, nyambung terus puasanya, nggak apa-apa. Karena ini bulan diangkatnya amalan kita. Hadirin rahimakumullah, berbincang tentang kajian kita hari ini. Entah berapa puluh ribu tahun yang lalu atau ratusan ribu tahun yang lalu, di sebuah lembah di kota Mekah, di dekat padang Arafat, ada lembah Na'man. Di situ Allah Azza wa Jal mengeluarkan anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, dikeluarkan dari sulbi Nabi Adam, kemudian diwujudkan seperti semut-semut yang kecil jemaah, manusia mereka. Semua yang hendak Allah ciptakan itu sudah dikeluarkan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhadallahu al-mitsaq min dhahri Adam fa akhraja min sulbihi kulla dzurriyyatin dzara'aha. Allah mengambil perjanjian kepada seluruh anak keturunan Adam, dan kita juga hadir pada waktu itu. Semua yang bakal Allah ciptakan, Allah keluarkan dari sulbi Nabi Adam, kemudian diletakkan, disebarkan di hadapannya kadzar, seperti semut kecil. Thumma kallamahum qibala, lalu Allah berbicara kepada mereka tanpa perantara, kepada kita, kepada semua generasi yang akan diciptakan. Apa yang Allah katakan kepada kita? Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Umat manusia semuanya, hari ini berapa jumlah manusia di muka bumi ini?
antum? 1 triliun? Kebanyakan lah antum. Kebanyakan. Nah, yang di sebelahnya 9 miliar 8 kalau nggak salah 2 miliar 8 miliar ya mah, nanti dilihat di Google. 8 miliar 7 nggak lebih lu 7 miliar lebih ya mah, 8 miliar kurang mungkin gitu yang pas ya. Semua 8 miliar ini dan generasi yang sebelumnya serta generasi yang akan diciptakan sampai hari kiamat itu dikeluarkan dari sulbi Nabi Adam di lembah Na'man itu coba. Nabi Adam di sana pada saat itu. Lalu Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Semua manusia mengatakan bala, benar, kami bersaksi. Tapi ternyata kita lihat berapa miliar manusia yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Umat Islam mungkin hanya 1,7, 1,7. Sisanya mereka lupa dengan perjanjian ini. Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Allah buat itu perjanjian agar kalian tidak berkata pada hari kiamat, kita lupa, kita lalai, kita nggak ngerti. Au taqulu innama asyraka abauna, atau kalian akan mengatakan yang melakukan kesyirikan itu bapak-bapak kami, nenek moyang kami, min qabl, dari sebelumnya mereka sudah melakukan kesyirikan. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, kami hanya generasi yang melanjutkan mereka. Itu yang dikhawatirkan sama Allah dan itu terjadi. Ahibati fillah, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim, dan hadis itu sahihnya menjaga janji yang telah kita buat untuk tetap istiqamah sampai mati itu nggak mudah. Itu memerlukan perjuangan, membutuhkan kesabaran, membutuhkan pengorbanan, dan kita akan banyak kehilangan kesenangan. Seperti itu. Karena apa? Karena yang ditawarkan sama Allah, kalau kita istiqamah sampai mati di atas kebenaran ini, Allah tawarin apa? Nusa 2 dikasihkan kepada antum semuanya. Bali diberikan kepada antum. Wallahi Bali kecil. Kalau antum lihat di pulau jemaah, kalau antum lihat di Google Earth nggak kelihatan Bali itu. Ketika dibesarin baru kelihatan. Sedangkan yang Allah tawarkan arduhas samawati wal ard, Allah tawarkan kepada setiap orang surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau antum dikasih surga yang seluas bumi saja, antum akan berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Sekaranglah kita bekerja, orang-orang yang bekerja digaji berapa sih? Sampai hijrah dari Jawa ke Bali, digaji berapa di Bali? Mana anda mau tanya? Digaji berapa jemaah? Fadhol jemaah, anak pengen tahu. Ada yang digaji 200 juta? 300 juta? Berapa? 3 juta. Allahu Akbar. Ninggalkan orang tuanya, ninggalkan keluarganya, hidup di sini merantau, ngontrak lagi. Dilakukan itu jemaah. Bagaimana kalau antum ditawarin, antum kerja di sini dari pagi, dari jam 6 sampai jam 6 malam, dikasih satu hotel paling bagus di Nusa Dua, mau jemaah? Oh,
Jangan dari jam 6 sampai jam 6 sore, Ustaz. Dari jam 6 sampai jam 6 pagi lagi, Ustaz. Nggak apa-apa, Ustaz. Iya. Kita siap capek untuk mendapatkan sedikit harta, sedikit jam. Nabi SAW menggambarkan tentang seluruh nikmat dunia ini. Itu dengan tangan yang dimasukkan ke lautan, kemudian dikeluarkan, ya, beberapa tetes yang ada nempel di tangan, itulah dunia. Dan samudra itu adalah akhirat. Dan Nabi SAW mengatakan, "Ala!" Kok jalan gimana? Nah, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah." Barang dagangan yang Allah tawarkan ini mahal, nggak murahan jemaah, mahal. "Ala inna sil'atallahil jannah." Barang dagangan yang ditawarkan kepada kita itu surga. Kebayang antum surga? Setiap hari Jumat, hampir setiap hari Jumat, imam itu membacakan surat Al-Ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabthuthah. Tapi yang jadi masalah, kita makmum ndak ngerti baca apa imamnya. Kita ditawarin sesuatu nggak ngerti antum jemaah. Ini yang menyebabkan banyak di antara kita nggak semangat. Antum kira-kira kalau ada orang di sini menawarkan barang yang indah kepada antum pakai bahasa India, antum lihat, manu apa orang ini ya? Pergi antum mungkin, kan antum nggak faham. Maka kita perlu faham paling tidak dengan surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, karena dua surat ini sering dibacakan. Salat Isya dianjurkan baca itu, salat Jumat baca itu, Idul Fitri baca itu, Idul Adha baca itu, Istisqa baca itu, salat kusuf baca itu. yakni ini surat begitu indahnya, Allah memberikan penawaran kepada kita, tapi kita nggak paham. Makanya kadang-kadang sebagian kalau imamnya baca itu, Allah kok nggak baca qul huwallahu ahad aja. Antum baca supaya perjanjian yang Allah bikin itu kita ingat, dan supaya kita juga ingat kita dapat apa. Karena biasanya kalau kita membuat sebuah MOU, kita akan tahu tentang hak dan kewajiban. Hak ana apa? Ana dapat apa? Ana datang ke masjid dapat apa? Ana kerja di tempat ini dapat apa, dan apa yang harus ana lakukan. Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Kita kalau menggambarkan keindahan itu Bali, bagus Bali itu. Antum lihat Ubud ya. Terus apa lagi yang bagus ya? Uluwatu. Antum lihat, ya Allah bagus banget. Bagaimana surga? Oh ini udah dilihat ini. Surga lebih daripada ini.
Antum lihat orang-orang dari luar negeri mengeluarkan biaya yang besar padahal dia sudah sepuh. Anda tinggal di hotel, Anda lihat yang datang orang-orang tua aja, Mak. Ngapain mereka? Mereka ingin melihat, mereka ingin merasakan. Padahal biasa-biasa saja. Sedangkan yang Allah sediakan ini, jamaah, bayangin, kalau bicara bangunan surga itu, kata Nabi SAW, labinatun min dhahab wa labinatun min fiddah. Surga itu ada full yang semuanya silver, ada full semuanya gold. Yang namanya batu batanya itu semua emas, jemaah. Sekarang orang kalau beli emas antam 10 gram berapa juta? Berapa? Ada pedagang emas berapa? 10 juta. Oke. Kalau 1 kilo 1 M. Kira-kira satu batu bata itu 1 kilo? Lebih kayaknya, jamaah. Iya. Besar batu bata itu, jamaah. Antum kalau punya itu bagaimana aja? Punya 1 kilo. Ya Allah, ditaruh di brankas besi. Ini di sana jadi tembok. Jadi tembok, jamaah. Jadi antum bisa ngelihat, ya Allah. Allah berikan, kasih air lagi, anak kila kasih 1 kilo. Subhanallah, jemaah. Labinatun min dhahab. Dan berapa tingginya rumah itu, jemaah. Kemudian ada yang semuanya perak. Lalu kalau bicara gelasnya, jemaah, kira-kira kalau ana lemparkan gelas ini pecah apa enggak? Yakin? Mau dicoba? Kalau yakin gak usah dicoba, Ustaz. Di surga itu kata Allah, qawarira min fiddah. Gelasnya itu dari perak, jamaah. Tapi dia itu transparan. Mau dilempar nggak akan pecah. Sampai seperti itu. Bagaimana dengan wanitanya? Antum punya istri, tambah tahun tambah muda, tambah tua, tambah keriput, Bapak. Allahu Akbar, ya. Dilihat, ya Allah, kok kayak gini gitu ya. Tapi dia juga tua. Dia pikir istrinya doang yang tua, dia juga tua. Dilihat udah putih, istrinya udah bosan sama dia juga. Pikirnya istrinya masih sabar menghadapi dia. Makanya ada orang yang tinggal mati sama suaminya. Orang pada takziah, aduh kesian, ya Allah, tinggal mati suamimu yang baik hati. Kata dia, udah gak usah nangis. Alhamdulillah udah mati. Ruwet anak ngurusin dia. Hadi dunia. Ini dunia, jemaah. Tapi di surga azwajun mutahharah. Azwajun mutahharah. Pasangan hidup, istri-istri yang disucikan, jemaah. Enggak ada keriput, enggak ada males, enggak ada capek. Mereka suci dan disucikan. Selalu dalam kondisi gadis, kata Allah, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba. Buat siapa? Li ashabil yamin. Tahu kerudungnya antum? Wala nasifuha. Bidadari surga itu ada yang pakai kerudung lah, pakai kayak selendang yang di atas kepalanya. Sekarang kerudung paling mahal berapa di sini, jemaah? Ada yang 1 M. Ada istri antum, ana belikan istri ana, Ustaz, kerudungnya 1 M, Ustaz. Kayaknya nggak ada. Itu kerudung yang Allah berikan kepada wanita penghuni surga. Wala nasifuha khairun minad dunya wa ma fiha. Kerudungnya itu Bali dijual semuanya, nggak cukup untuk beli kerudung. Indonesia mau dijual semuanya, digadaikan nih. Mau beli kerudungnya bidadari surga, nggak bisa. Dunia dan isinya nggak cukup. Sekarang emak-emak itu paling senang beli baju. Betul? Makanya kalau kita ke mall, ke pasar, paling banyak bajunya siapa? Emak-emak. Bapak-bapak bajunya ya itu aja lah. Allah berikan kesenangan kepada wanita di surga. Nanti istri antum di surga itu pakai baju 70 hullah. Pakai baju 70 lapis ya. Antum nggak kebayang ya gimana sekarang perempuan kalau antum di rumah, istriku aku belikan kepadamu ini baju 10, engkau pakai semuanya.
Apa kata istrinya? Emangnya aku nggak waras bang suruh pakai semuanya? Mungkin dia pakai, ibu-ibu pakai baju berapa lapis? 2-3 lapis, ya. Pakai baju dalaman, luaran, terus pakai jas, pakai apalah. Di surga pakai 70. Dan dari semua arah perempuan itu bisa dilihat dengan pakaian itu. Gimana indahnya. Sekarang kalau dia kepingin cantik di dunia harus gonta-ganti pakaian kan? Ini nggak perlu. Dan dengan seperti itu sumsum betisnya kelihatan. Allahu Akbar jemaah. Makanya kalau antum ingat sama itu, ahsan antum meminang bidadari surga. Ad-dunya mal'una mal'unun man fiha. Dunia ini terlaknat dan terlaknat yang di dalamnya. Illa dzikrullah wa ma wala wa alim au muta'allim. Kemudian di surga itu nggak ada rumah sakit. Ada nggak rumah sakit? Sekarang di dunia orang kalau bikin rumah, beli rumah, dia cari rumah yang strategis, yang lengkap semuanya. Ada pasarnya, ada rumah sakitnya, ada kliniknya, ada apoteknya. Yang paling penting dari semua itu ada apa? Ada toiletnya. Antum bagaimana tinggal di hotel mewah, rumah mewah, wajib tinggal situ, tiap hari kasih uang 1 miliar antum tanpa toilet? Apa yang terjadi sama antum? Dan di surga nggak ada toilet, nggak ada toilet, karena orang tidak membuang kotorannya. Nggak ada klinik, nggak ada rumah sakit. Antum sekarang kalau makan, semakin kaya antum semakin takut makan. Seharusnya orang semakin kaya. Anak punya bibi cerita rahimahullah, ada satu perempuan dengan mobil mewahnya, ganti oli itu di tempat bibi ana. Dilihat perempuan ini dengan gayanya, ya kaya banget nih kayaknya ini. Ditanya sama bibi ana, ya Allah ibu ini kaya banget ya, ini itu, kata dia. Iya, tapi saya kehilangan banyak nikmat sekarang. Dulu saya itu kepingin makan donat yang enak-enak ya sebelum punya duit. Sekarang duit banyak, nggak boleh makan donat. Karena sudah kolesterol, karena sudah gula, ini itu. Itu dunia jemaah. Antum nggak akan bisa menikmatin dunia kecuali satu piring. Makanya dari dulu istilahnya mencari sesuap nasi itu cuma. Kalau antum punya uang 1 triliun mau dibikin apa? Mungkinkah antum tiap hari goreng 1 miliar? Goreng 1 miliar terus dimakan? Nggak ada. Cuma ditumpuk. Hanya merasa kaya, merasa. Jadi itu cuma perasaan jemaah. Orang kaya itu cuma perasaan. Apa buktinya kaya? Duit. Loh, bisa apa duit itu buat antum? Digoreng nggak bisa. Antum bisa tidur sama duit? Ya nggak juga lah. Hanya perasaan. Miskin juga perasaan. Maka ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, laisal ghina an kathratil arad. Kaya itu bukan dengan banyaknya harta benda. Walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya itu kaya jiwa. Jiwanya merasa kaya karena dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Maka ingat, yang Allah tawarkan surga, yang di situ segala yang diinginkan oleh hamba, fiha ma tashtahihil anfus. Antum kepingin apa jamaah dikasih sama Allah. Sampai Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya tentang penghuni surga yang sedang duduk-duduk ya di teras di halaman rumah mereka, tahu-tahu ada awan jamaah, awan yang lewat. Awan itu lalu bertanya, madza tuhibbuna an numtirakum? Kalian kepingin hujan apa? Nah, kepingin hujan apa kira-kira antum jamaah? Ada yang kepingin hujan fulus, ada yang kepingin hujan handphone mungkin. Sampai mereka minta jamaah, amtirina kawa'iba atraba. Kami minta hujan bidadari yang cantik-cantik. Allah berikan jamaah. Tapi kita harus capek di sini. Antum harus lelah. Nabi alaihi salatu wasallam sampai bengkak kakinya sholat, beribadah kepada Allah azza wa jalla.
Beliau terluka ketika perang Uhud. Beliau nggak kebal sallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Walid, bagaimana dia meninggal di atas ranjangnya dengan seluruh sayatan memenuhi tubuhnya. Mereka orang-orang yang berjuang. Jangan dipikir Khalid bin Walid perang menang terus karena dia punya ilmu kebal. Nggak ada. Kita perlu tahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bagaimana perjuangan dia sampai menjadi orang nomor 2 setelah Nabi Muhammad SAW buat umat ini. Apa yang dia berikan? Dia tinggalkan semuanya buat Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, di surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 Allah menjelaskan tentang jalan terjal yang harus dilewati. Siap apa enggak kita melewati? Kata Allah Azza wa Jalla, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira hanya dengan modal mengatakan amanna, kami beriman, kami hijrah, kami sebagai ahlu sunnah wal jamaah, wahum la yuftanun, mereka tidak diuji, mereka tidak difitnah, mereka tidak dikasih cobaan, cukup ngomong doang. Tadi ada siapa yang di belakang? Pemuda apa? Pemuda hijrah. Nggak akan diuji, antum akan diuji. Allah mengatakan walaqad fatanna alladzina min qablihim, kami benar-benar telah memberikan fitnah, memberikan ujian dan cobaan kepada orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, sehingga benar-benar nampak, kelihatan bagi Allah Azza wa Jalla siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Dan ingat, innamal a'malu bil khawatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan itu tergantung penutupnya. Contoh, antum sekarang datang kajian, awal datang kajian, Masya Allah, dapat 15 menit, tahu-tahu bubar. Loh, kok sudah selesai? Kok cepat Ustadz kajiannya? Amalan itu tergantung penutupnya. Yang sekarang istiqomah, apakah pasti masuk surga? Enggak. Bagaimana antum matinya nanti? Maka kita perlu menjaga jam. Bagaimana kita bisa bersabar di atas agama Allah ini. Dan ketahuilah, badai pasti datang. Antum sering dengar badai pasti berlalu. Iya. Tapi ingat, badai pasti datang. Kalau seperti itu, Allah yang memastikan hal itu. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 142, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Jamaah, antum kalau datang ke hotel bintang 5 di Nusa Dua sini, lalu antum datang, saya mau masuk hotel. Loh, Bapak sudah reservasi? Belum. Bapak punya fulus? Nggak ada. Terus Bapak, pokoknya saya mau masuk kamar. Kira-kira antum masuk kamar nggak? Masuk. Tapi kamar yang lain. Masuk antum. Karena ada syarat dan ketentuan jemaah. Maka Allah katakan kepada sahabat-sahabat Nabi, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirun wa ya'lamas sabirin. Sedangkan Allah belum mengetahui, artinya belum nampak nih. Allah sudah tahu dengan semua yang akan terjadi.
Tapi Allah ingin menampakkan dengan ilmu yang zahir, kelihatan siapa di antara kalian yang berjihad, yang berjuang, yang berkorban, dan siapa di antara kalian yang sabar. Maka para sahabat Nabi itu, mereka benar-benar merasakan pahitnya menegakkan agama Allah. Bilal bin Rabah, apakah dengan santai suara sandalnya terdengar di surga? Disiksa Bilal itu jamaah, diteriknya matahari kota Mekah, digiring, diarak, dilecehkan, dibuli, disakiti secara fisik. Bilal mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Ketika keluarga Ammar bin Yasir, bapaknya, ibunya disiksa, Nabi alaihi salatu wasallam melewatin mereka. Apa kata Nabi kepada mereka sallallahu alaihi wasallam? Sabran ala Yasir, sabran, sabar keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, surga tempat kalian. Tewas jemaah, ditusuk kemaluan ibunya Ammar oleh Abu Jahal dengan tombak sampai mati. Lalu kita mengira kita bisa nyaman-nyamanan masuk surga. Allah akan berikan ujian kepada kita. Dan di surat Muhammad alaihi salatu wasallam ayat 31 Allah mengatakan wala nabluwannakum, kami benar-benar akan menguji kalian. Ini sebuah kepastian jemaah. Kenapa Allah berikan ujian? Hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin, sampai kami benar-benar mengetahui, nampak tuh, siapa di antara kalian yang berjihad. Perintah Allah itu ujian, larangan Allah itu ujian, takdir buruk itu ujian, takdir baik itu ujian. Jihad yang paling utama adalah bagaimana kita memerangi nafsu kita sendiri. Nih di bulan Sya'ban, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak puasa sunnah untuk menundukkan syahwatnya, untuk mengontrol nafsunya. Bagaimana dengan kita jemaah? Wa ana alhamdulillah Ustaz, bisa mengontrol nafsu dan syahwat an. Puasa, usahakan. Wasabirin, dan yang sabar. Siapa yang sabar? Enggak semuanya mampu untuk bersabar. Para sahabat Nabi sempat ya, mereka goyah dengan ujian-ujian yang ada. Lalu Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah, kuatkan kesabaran kalian. Sabar menghadapi cobaan yang itu berupa takdir. Sabar menghadapi orang-orang yang menyakiti dan mengganggu serta menzalimin kita, perlu sabar. Bagaimana sabarnya Nabi menghadapi Abu Jahal sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sabarnya Nabi menghadapi Abu Lahab? Bayangin ya. Ana ingin antum membayangkan Nabi SAW itu berceramah jemaah, mendatangi jemaah haji yang sedang berada di Mina. Datang ke tenda mereka. Ketika di pasar, Nabi datang ke pasar mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Datang Abu Lahab, kata dia jangan percaya, pembohong ini, aku pamannya. Gimana antum dikatakan seperti itu? Celaan-celaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, majnun, orang gila, kahin, dukun, sahir, penyihir, syair, penyair. Itu diberikan kepada manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Baca sejarah agar kita tahu tidak mudah masuk surga Allah Azza wa Jalla. Ada jalan terjal aja. Dan di surat Al-Balad
ayat 11 12 Allah mengatakan falaqtahamal aqabah. Bagi yang ingin masuk surga, dia harus melewatin jalan yang terjal. Al-Aqabah itu jalan kecil di gunung jamaah, yang di sebelahnya adalah jurang, yang di atasnya gunung penuh dengan batu, itu Aqabah. Dan kelak kita nggak akan masuk surga sampai kita melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam. Maka perlu perjuangan dan pengorbanan. Huffatil jannah bil makarih. Kata Nabi SAW, surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci sama jiwa manusia. Nggak suka. Kita itu kalau meniti jalan surga harus maksa. Contoh, antum ketika datang ke tempat maksiat, itu nggak perlu maksa, karena antum suka. Syahwat antum di sana. Tapi tatkala antum melakukan ketaatan, itu butuh memaksa jiwa kita. Makanya dibutuhkan perjuangan, jamaah. Kira-kira 14 tahun setelah dakwah Nabi SAW, 13 tahun di Mekah ya, kemudian sampai ke kota Madinah. Turun firman Madinah, nggak punya rumah, tinggal di masjid, kadang kala makan, kadang kala nggak makan, kerjaan nggak punya, hidup nggak jelas. Itu Allah katakan kepada mereka, am hasibtum an tadkhulul jannah. Allah tegur lagi, kalian mengira kalian bisa masuk surga? Ini sahabat Nabi. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan kalian belum pernah ditimpa oleh bala, oleh cobaan yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka ditimpa penyakit, kelaparan, krisis ekonomi. Kita Masya Allah, kita merasakan beberapa penyakit itu, tapi tidak seperti yang Allah sebutkan. Digoncangkan keimanan mereka, hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai Rasul utusan Allah ini dan orang-orang yang beriman mengatakan, kapan pertolongan Allah itu datang? Antum pikir Nabi SAW setelah hijrah hidupnya nyaman? Antum mungkin setelah hijrah alhamdulillah, antum mungkin kehilangan pekerjaan. Sebagian sahabat kehilangan istri, sebagian mereka kehilangan anak, sebagian mereka kehilangan orang tua. Kalau bicara rumah, pekerjaan, tanah, semuanya hilang. Mereka tinggalkan di Mekah semuanya ketika mereka hijrah. Itu masih Allah tegur dengan ayat ini. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, ajma'atil uqala min kulli ummah. Semua orang-orang yang berakal dari semua bangsa itu bersepakat. Sepakat dengan apa? Annan na'ima la yudraku bin na'im. Bahwa kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Nggak bisa. Antum bisa mau dapat fulus banyak sambil tiduran, nanti bangun tidur ngecek rekening, oh masih kosong, tidur lagi. Nanti bangun ngecek rekening, oh masih kosong. Antum mau isi rekeningnya gimana? Gimana? Antum mau tidur-tiduran gitu? Akan dikatakan nggak waras nih orang. Oh dia sudah bekerja, oh dia sudah capek, ya nggak apa-apa. Dia nunggu ada yang transfer karena dia sudah capek. Maka ahibati fillah, ingat surga itu dikelilingi dengan perkara yang tidak disukai oleh jiwa. Nabi sudah meninggal dunia, para sahabat Nabi meninggal dunia, generasi selanjutnya meninggal dunia, dan kita sekarang hidup di generasi yang penuh dengan fitnah dan ujian.
Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-qabidu ala din atau ala dini kal qabidi ala al-jam. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang memegang bara api. Sekarang lebih berat, tapi juga lebih nyaman. Nyamannya dari sisi apa? Mungkin kehidupan dunia sebagian orang nyaman. Dulu sahabat Nabi cerita Sa'ad bin Abi Waqqas ketika diboikot Nabi SAW di Mekah itu, pernah malam hari dia kencingnya. Dia kencing, kok air kencingnya itu turun di sesuatu yang menyebabkan ada bunyi. Dia lihat, oh ternyata kulit binatang yang lama. Akhirnya dia cuci jamaah, lalu dia bakar, lalu dia tumbuk, dikasih air, dia minum. Kata Saat, aku bisa bertahan 3 hari nggak makan. Makan. Kisah para sahabat Nabi ketika diutus perang, mereka cerita, kita waktu perang itu dikasih 1 hari 1 kurma. Ini ketika mereka cerita udah pulang dari perang. Kata sahabat yang nggak ikut perang, apa gunanya 1 kurma itu? Apa manfaatnya cuma 1 kurma? Iya, manfaatnya kita baru tahu ketika nggak ada kurma. 1 kurma hari ini, besok setelah itu nggak ada. Jadi ingat 1 kurma kemarin, ya Allah, ternyata 1 kurma itu nikmat ya. Ya. Banyak di antara kita yang tidak menghargai nikmat. Apa nunggu dia ambil tuh nikmat baru engkau mengatakan alhamdulillah. Ya Allah, dulu aku masih punya gaji. Dulu engkau waktu mengadu, mengeluh dengan gaji kecil itu, lalu ketika Allah ambil semua gajinya, engkau baru mengatakan ya Allah, ternyata nikmat dulu gaji kecil itu. Nah. Sekarang kita mungkin sudah, ya bicara pakaian, semua punya pakaian, bahkan lebih pakaian. Tapi ujian fitnah dalam agama semakin besar. Makanya kenapa Nabi SAW menggambarkan seperti yang memegang bara api. Siapa yang kuat pegang bara api jamaah? Sakit jamaah. Terbakar tangan kita. Kita mau lepas, ini agama kita. Kita mau pegang, ini membakar kita. Solusinya sabar. Sabar. Loh iya jemaah. Antum mau solusi apa sekarang? Antum mau cari solusi apa? Allah ketika berbincang tentang penghuni surga, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira, dan Allah memberikan balasan kepada mereka dengan kesabaran mereka. Disebabkan kesabaran mereka dikasih surga sama Allah Azza wa Jalla. Ketika penghuni surga masuk surga, apa kata malaikat yang menyambut para penghuni surga? Salamun alaikum bima sabartum. Salam buat kalian atas karena kesabaran kalian. Nggak ada karunia Allah yang lebih besar dari kesabaran. Kata Nabi SAW, wa man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha untuk menyabarkan dirinya, Allah akan bikin dia jadi penyabar. Ada usaha, ada perjuangan. Wa ma u'tiya ahadun ata'an, dan tidak ada seorang yang dikasih karunia sama Allah sebuah karunia khairan wa ausa minas sabr, yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Nggak ada. Itu karunia yang paling besar. Karena antum mau jadi bapak butuh kesabaran, antum mau jadi bos butuh kesabaran, antum mau jadi anak ya butuh kesabaran, antum mau jadi suami butuh kesabaran, antum mau jadi istri butuh kesabaran. Mau jadi apapun dalam kehidupan ini, di semua lini kehidupan kita butuh sabar, karena memang jalan menuju surga itu terjal. Jangan dipikir jalannya penuh dengan bunga mawar ya, mungkin dihamparkan karpet merah. Oh, hati-hati.
Kalau dihampirkan karpet merah, jangan jalan-jalan menuju ke neraka nanti. Karena jalan menuju surga itu penuh dengan onak dan duri. Baik, solusinya selain sabar tadi, yang pertama iman dan ikhlas. Kalau bicara iman, mungkin kita semua sudah merasa beriman. Di antara tanda orang beriman, kata Allah Azza wa Jal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu tandanya apabila disebutkan nama Allah, hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Kita sudah sampai ke sana. Kadang kala kita dengar ayat Allah di skip. Duh, enggak, anak mau lihat yang lainnya. Coba perhatikan. Kita perlu bermuhasabah. Sudahkah kita menjadi orang yang apabila disebutkan nama Allah kita jadi takut? Allah tahu loh dengan perbuatanmu. Ingat. Atau dikata, Allah tahu dengan perbuatanmu. Tenang, Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Sebagian orang meremehkan Allah Azza. Jadi iman dan ikhlas. Orang yang ikhlas insya Allah husnul khatimah, dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Tapi ikhlas ini berat. Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, tunduk kepada agama Allah ini, ikhlas. Tidak berharap pujian, tidak takut dengan celaan. Orang ikhlas itu dipuji nggak naik, dicela nggak turun. Kenapa? Anda nggak ada urusan sama manusia. Dan kita harus belajar beramal, kemudian pergi meninggalkan amalan itu. Sebagian kita kalau beramal baik, nunggu ada yang mengatakan syukron. Kita transfer atau apa ini itu, tunggu-tunggu, mana kok nggak syukron-syukron. Sebagian mengatakan, Ustaz, ana sudah nolong fulan, wallah fulan ini nggak tahu diri Ustaz. Iya. Sebagian orang nggak tahu diri. Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Nggak bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Iya, ada orang yang nggak tahu diri. Biarkan urusan dia. Engkau yang tahu diri. Tahu diri apa? Ketika engkau berbuat, Allah sudah tahu. Iya. Allah akan balas. Iya. Selesai. Nunggu apa? Ketika antum berbuat baik kepada kerabat, ada bantuin kerabat, keponakan mungkin, atau paman, atau apalah yang antum bantu. Tahu-tahu mereka ini malah meninggalkan kita. Antum sakit hati, nggak perlu sakit hati. Karena ketika antum berbuat baik langsung dicatat, asalkan ikhlas. Nah, yang kedua, bersegera melakukan ketaatan. Setelah iman dan ikhlas itu, yang kedua, antum kalau mau beramal jangan ditunda-tunda, dan usahakan mendawamkan amalan itu. Bicara puasa sunnah, ana mampunya sebulan cuma sehari, nggak apa-apa. Tapi setiap bulan antum puasa sunnah 1 hari. Syawal sehari, ana nggak dapat 6 hari syawal, nggak apa-apa. Tapi antum istiqomah. Nanti bulan Dzulqa'dah 1 hari, Dzulhijjah 1 hari, terus dijaga. Baca Quran juga sama seperti itu. Antum istiqomah tiap hari, ana Ustaz baca Quran one day one juz. Alhamdulillah. Nggak mampu, one day one ayat. Nggak apa-apa. Setiap mau berangkat kerja antum buka Quran. Alif Lam Mim. Berangkat kerja. Benar loh jemaah. Tapi istiqomah. Besok, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Berangkat kerja, istiqomah, rasakan dapat apa. Karena banyak di antara kita oke baca Quran 3 lembar 5 lembar, setelah itu lupa. Kalau antum bisa 2 ayat 2 ayat, 3 ayat 3 ayat, dan usahakan dengan artinya. Karena Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Salat sunnah, Allah Ustaz, ana ini termasuk orang yang nggak biasa salat sunnah Ustaz. Udahlah, antum ambil salat sunnah witir sebelum tidur sama 2 rakaat sebelum subuh. Witir 3 rakaat sebelum tidur, qobliyah subuh. Antum jaga. Daripada antum banyak salat sunnah tapi cuma sebulan, habis gitu nggak salat sunnah lagi. Nanti setelah antum daumkan ini, nambah yang lainnya nggak apa-apa. Karena memang kata Nabi SAW, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim. Kalian segera beramal, jangan ditunda-tunda, sebelum datang fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit kenikmatan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Segera beramal jam. Zikir juga antum istighfar. Ana pokoknya mau istighfar tiap hari 100 kali. Dawamkan. Ana mau salat buat Nabi SAW setiap hari 100 kali. Tafadhol, dawamkan. Kita berusaha untuk menjalankan dengan istiqamah. Kemudian yang ketiga, belajar ilmu agama. Kita itu sering lupa. Maka berapa banyak anak yang masuk ruang ujian terus gagal, nggak naik. Kenapa? Nggak belajar dia. Dia bermain-main. Oh, dia belajar sebagian, meninggalkan sebagian. Pertanyaannya, yang tidak dia baca. Kan ada. Kita lah pernah ujian lah jemaah. Kita itu kadang-kadang kalau ujian, sebagian kita ya mengira-ngira kayaknya pertanyaannya dari sini nih, dia baca, ternyata nggak keluar dari sana aja. Makanya kalau belajar secara umum, semuanya kita pelajari yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan buat orang itu, maka Allah bikin orang itu belajar agama. Makanya di antara tata cara belajar itu, orang yang hadir di majelis ilmu itu 3 jemaah. Ada alim, ada muta'allim, ada mustami'. Alim ini orang alim, memang ustadz dia mendengarkan untuk menyegarkan ingatan dia dari ilmu yang disampaikan. Yang kedua, dia memang niat belajar. Yang ketiga, mustami', mendengarkan. Apa bedanya muta'allim sama mustami'? Kalau muta'alim biasanya pegang pulpen sama buku, dia catat. Oh, kalau mustami' bawa kupingnya, bawa kuping terus bersandar mungkin ya. Mustami', tapi masih dapat manfaat jemaah. Jangan jadi yang ketiga, lah mustami' wala apa, maka belajar. Usahakan kita mendawamkan. Kalau bisa kajian rutin tiap pekan, ajak istrinya, ajak anaknya. Yuk, kita ini di masa fitnah wallahi. Abah ini nggak pernah mondok, abah ini ilmunya sedikit. Sini nak, ayolah nak, dengarkan nih nak ustadz ceramah. Istriku, sini engkau dengarkan. Dengan harapan ketika ada fitnah yang datang, dia bisa tegak menghadapi fitnah tersebut, tentunya dengan izin Allah. Yang keempat, doa. Baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baca Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Minta Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan pendengaranku, dari kejahatan penglihatanku, dari kejahatan lisanku, dari kejahatan jiwaku atau hatiku, dan dari kejahatan air maniku. Minta. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr
wal azimata 'ala rusyd. Ya Allah, aku minta ketetapan dalam urusan ini dan semangat yang kuat dalam menjalankan agama di atas kebenaran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian jamaah, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak dengan artinya. Biasanya nanti ini kita mau masuk Ramadan akan muncul pertanyaan, Ustadz, mana yang lebih utama, menghatamkan Al-Quran atau membaca sama artinya tapi tidak hatam? Ini orang apa cuma baca Quran di bulan Ramadan? Sepanjang tahun kemana engkau tidak tanya? Kenapa pertanyaan itu baru muncul sekarang? Karena baru mulai baca Quran, baru mulai nih. Kalau sepanjang tahun antum baca Quran, nggak perlu tanya itu. Sebagian kita mengatakan, wallah Ustaz, ana nggak punya waktu Ustaz. Semua orang yang ada di masjid ini waktunya sama, 24 jam. Tapi ada yang waktunya diberkahi, ada yang waktunya nggak berkah. Orang yang kerjaannya menjadi satpam jamaah, dalam bayangan ana ya, security, itu menjadi orang yang paling banyak punya waktu luang untuk baca Quran, dengarkan kajian. Karena dia memang cuma diem doang jamaah, apalagi di pos satpam ya, melihat jam, kok nggak pagi-pagi gitu. Kita semua punya waktu, tapi antum gunakan untuk apa itu yang harus antum tanyakan. Kemudian yang keenam, cari sahabat yang baik. Karena jalan terjal itu kadangkala antum capek. Kalau sendirian itu capek, tapi kalau ada temennya, antum contoh nih ya, ketika antum masuk masjid sholat taraweh, Masya Allah, 1 rakaat imamnya baca 4 lembar. Antum awalnya mau lemes, aduh kok panjang banget, tapi lihat di sebelah anak kecil semangat, waduh masa anak kalah sama dia. Lihat di sebelah kiri kita ada orang tua yang dia kakinya cuma 1 tapi dia tetap berdiri. Kira-kira antum mau duduk jemaah? Malu ya. Itu manfaat teman-teman baik. Makanya ana minta antum yang ada di sini jangan sampai tidak kenal dengan yang di sebelah kanan dan kirinya. Ana mau tanya ya, antum, ya, antum kenal nggak sama yang di kiri antum? Enggak kan? Katanya mau istiqomah, kenalan dulu, coba kenalan dulu. Tanya dari mana? Wallahi jamaah, coba semuanya kenalan dulu. Ini cara yang keenam ini dipraktekkan. Oh iya tahu nanti datang kajian lagi nggak cari sohib. Ini tempat cari teman baik jemaah. Baik, fadhal antum kenalan dulu, ana mau minum dulu. Bismillah. Sudah jemaah. Antum sudah kenal semua sama yang di sebelahnya. Ana mau tanya lagi bentar lagi ya. Udah. Baik, antum yang pakai baju putih udah kenal sama yang kanan? Belum kan? Astagfirullahaladzim. Ayo kenalan dulu. Jamaah, ini bener. Antum pikir ini ana cuma menyampaikan sekedar teori ya? Dipraktekkan sekarang ini. Antum baru kenalan? Astagfirullah. Nggak bener loh jamaah. Kawan ini jangan diremehkan. Nabi SAW mengatakan, mathalul jalisis salih wa jalisis su kahamilil miski wa nafikhil kir. Permisalan antum duduk sama teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan seperti alatnya pandai besi. Kalau antum duduk sama orang yang jual minyak wangi, kira-kira dapat apa antum jamaah?
Yang paling full antum dikasih hadiah. Antum sekarang kalau berangkat ke mall, kadang-kala ada yang kasih antum parfum kan? Fadhol. Kasih kertas itu kan? Wallahi itu nikmat loh jamaah. Antum datang, antum cium, ya Allah wangi. Ini manfaat. Manfaat kedua, antum cium wangi, balik antum beli. Antum beli. Setelah dikasih antum beli. Kalau antum nggak dikasih, antum juga nggak beli, paling tidak antum dapat aroma wangi. Maka di rumah Allah lah tempat hamba-hamba Allah mencari sahabat dan kawan. Kalau dilihat sholat subuh, mana fulan ya kok nggak sholat subuh? Oh sakit fulan, dia berangkat ke rumahnya membesuknya. Kita kehilangan itu. Maka tolong antum yang ada di sini jangan meninggalkan majelis kecuali sudah kenal dengan temannya, tukar nomor handphone, mungkin nanti bisa saling ya membantu, mungkin punya pekerjaan yang sama. Dan yang paling indah, ketika antum punya teman bisnis yang juga teman menuju ke Allah Azza wa Jalla. Karena banyak teman bisnis kita tidak mengajak kepada Allah. Ada bas teman kerja, padahal kita ketemu dia sering. Kalau kajian belum tentu sepekan sekali. Maka cari teman bisnis yang mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Bikin bisnis bersama yang sama-sama menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Insya Allah dengan cara seperti itu, jalan terjal itu jamaah bisa dilewati. Ketika antum capek atau antum mau jatuh, ada yang pegangin antum jamaah. Ayo, capek aku, bismillah, bareng sama aku tunggu. Kebanyakan pertemanan sekarang karena kepentingan. Jarang yang kita bersahabat karena Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah.